Baik, Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Terima kasih. sebelum saya bertugas ke kantor, saya menyempatkan waktu untuk Bapak Ibu semuanya. Yuk kita belajar sama-sama. Sebenarnya kita di sini saling sharing ya, dari setiap harinya teman-teman A, B, C, D, maksudnya yang sudah berbagi sampai hari ini gitu, tidak pernah lepas kalau kami itu peduli sama teman-teman semuanya gitu ya. Karena kita di sini Atomi itu berbeda banget. Bahkan saya ngerasa bahwa saya sejak bergabung di Atomi ini udah kayak banyak banget ya anggota keluarga baru, teman-teman baru, ketemu circle yang baru yang bisa saling menguatkan, kayak saling mensupport gitu ya. Bahkan kita bisa mendengarkan begitu banyak keajaiban dan mukjizat yang terjadi di teman-teman Atomi Fiber, mendapatkan hal-hal yang baik dari kesembuhan, solusi kesehatan, dan lain sebagainya. Terlepas daripada itu, teman-teman tahu bahwa teman-teman yang sudah hadir 72 orang termasuk saya, bahwa kita tahu di sini ada peluang bisnisnya. Nah, kita bicara produk sudah disampaikan oleh Teh Mela kemarin-kemarin ya, dan juga teman-teman udah ikut ODS juga Bandung semalam. Pasti saya yakin teman-teman banyak banget dapat pencerahan yang luar biasa. Nah, habit yang ketujuh hari ini adalah konsultasi ya. Teman-teman tahu bahwa hidup ini harus mempunyai komunikasi yang baik satu sama lain ya. Habit ketujuh konsultasi ini bagi saya itu adalah suatu jalur komunikasi yang baik antara kita dengan leader kita ya. Nggak mesti sponsor kita juga gitu loh. Karena kan yang sponsorin kan belum tentu juga bisa mereka aktif ya seperti kita gitu, ikut pertemuan, ikut Zoom atau ikut Sukses Academy ataupun ODS dan pertemuan lainnya gitu ya. Tetapi percayalah, leader yang terdekat, upline kita yang terdekat itu adalah orang yang sangat peduli sama kita ya. Kalau bagi saya, konsultasi itu ibarat kata makanan menu utama saya. Makanan utama menu kita kan sehari 3 kali ya. Nah, kemudian ditambah cemilan-cemilan gitu ya. Nah, bagi saya konsultasi itu adalah menu utama saya setiap hari. Bagi saya sehari aja saya nggak konsultasi dengan leader saya gitu ya, yang dalam hal ini adalah yang terdekat, yang hari-hari saya sudah komunikasi adalah Ibu Cisanti ya, Ibu Santi ya, itu kayak rasanya ada yang hilang aja gitu. Dan saya selalu merasa bahwa saya butuh banget komunikasi gitu ya, konsultasi apapun itu ya, terutama untuk Atomi gitu ya. Nah, karena kenapa kita sebagai leader itu sangat peduli dengan teman-teman semua ya, jadi kita tidak akan stand alone, kita nggak ada yang namanya one man show. Jadi pada saat kita butuh support ya dari upline kita, yaitu dengan konsultasi Bapak Ibu. Jadi jangan pernah sungkan untuk berkomunikasi ya, kontak ya, dan bahkan karena kan namanya upline gitu kan, semakin banyak kan teman-teman kan pasti akan cerita cerita ke orang lain, semakin banyak jumlah member yang ada gitu ya. Jadi kita butuh benar-benar jalur komunikasi yang sangat kuat. Nah, sehingga dengan jalur konsultasi inilah kita itu harus belajar ya untuk bisa accountable. Jadi bisa apa? Bahwa kita tuh memberin teman-teman, kita tuh harus tanggung jawab loh sama mereka juga gitu, dan kita pun juga harus bertanggung jawab terhadap upline kita. Bukan berarti upline kita tuh bos kita, bukan, tapi paling tidak kegiatan teman-teman sehari-hari gitu ya, cerita aja gitu ya, sehingga upline itu selalu bisa mengikuti perkembangan dari bisnisnya teman-teman, kondisi kesehatan member teman-teman gitu ya. Kalau ada kendala member si A, B, C, D yang sakit apa ya. Nah, itu bisa bisa terupdate terus. Jadi pada saat tiba-tiba butuh bantuan, kontak ke upline itu misalnya Bu Santi itu ada member saya yang kemarin ini yang sedang saya perceritakan, ini kondisinya sekarang gini-gini, gimana ya solusinya. Nah, seperti itu akhirnya langsung nyambung gitu loh, cepet bisa menemukan solusi sama-sama ya. Jadi nggak ada salahnya gitu ya kita cerita aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau konsultasi itu ya upline kita itu kita bisa, mereka-mereka itu bisa menjadikan kayak menjaga kita seperti spion ya, bisa menjaga kondisi jalur kita, bisnis kita tuh on track apa enggak ya.
Jadi bisa jadi ada blind spot yang kita nggak ngeh gitu ya, tapi oh ternyata eh, ternyata upline ngeh gitu lah ya, dan bisa memberitahukan, gini-gini harusnya saya ada menemukan sesuatu nih. Yuk, calling, kita konsultasi, kita ngobrol gitu ya. Begini loh, ya ngadepin kamu seperti ini. Ngadepin kesulitan kamu, kondisi kamu seperti ini, solusinya seperti ini. Jadi mereka bisa memberikan bantuan buat kita, ya. Jadi jangan sungkan menceritakan aktivitas, kemudian screenshot PV-PV perkembangan poin gitu ya dari kita sendiri, kemudian juga member-member di bawah kita, ya. Apalagi nih kalau monitoring membership teman-teman juga, member-member kita juga penting, ya. Lihat tuh kalau yang udah warna orange gitu ya. Nah kadang-kadang mungkin tidak sengaja upline juga melihat gitu, oh ada yang orange nih, atau enggak mungkin pada saat kita laporan kita cerita gitu ya, ada kondisi member ABC yang mungkin masih belum ada pembelanjaan. Nah upline pada saat kita konsultasi sama upline itu pasti ada solusi deh, percaya sama saya. Karena kenapa? Mereka sudah pengalaman duluan, mereka sudah melalui apa yang sedang kita lalui. Jadi mereka jujur aja lebih banyak makan garam, ya. Dan sampai sejauh ini leader saya Bu Silvi, Bu Santi ya, dan juga teman-teman leader lainnya gitu ya, jujur kami punya hati yang sama. Ya, pada saat saya ke Korea bareng sama Bu Nenden, Ko Firman, Ciuni, kita punya kerinduan yang sama loh. Gue ingin benar-benar membuat teman-teman tuh juga sukses. Tapi kalau kita ya tidak sungkan lah gitu ya konsultasi sama upline kita, sayang Bapak Ibu, nanti banyak yang loss ya. Bahkan kita pun kalau mau masuk itu jadi aduh, ini sampai di mana ya, akhirnya mulai lagi dari awal. Tapi kalau misalnya kita setiap hari ya update terus kondisi bagaimana member kita, perkembangan bisnis kita, apalagi kalau lagi sedang ngejar mastership, itu penting banget ya. Kalau Bu Santi selalu ingetin kalau namanya poin gitu, kalau lagi ngejar mastership, waduh harus pagi, siang, sore, bahkan menuju malam ya, agar terus terupdate dan beliau bisa bisa benar-benar memantau ya kan, sehingga kalau ada masalah dia bisa langsung membantu kita turun ya. Jadinya teman-teman jangan sungkan bahwa kita di sini benar-benar harus belajar. Konsultasi bukan berarti kita itu jadi lebih tidak pinter atau kita tidak bisa atau gimana, enggak. Justru konsultasi itulah untuk mengkonfirmasikan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita lakukan, ya itu kita review sama-sama. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah apapun yang terjadi, ya belum tentu semua ada masalah gitu ya. Jadi upline itu bisa menyiapkan countermeasure-nya. Countermeasure itu kayak ya intinya solusinya lah, ya bagaimana cara menghadapinya. Nah, boleh teman-teman di sini, ya coba sharing apakah teman-teman ada kesulitan nggak pada saat konsultasi. Mungkin di sini bisa chat karena kita masih ada waktu ya. Jadi kita bisa bisa bertukar pikiran nih ya, kalau misalnya ada kendala atau apa kurang lebih seperti apa. Nah, tetap ya konsultasi harus ke upline yang bersangkutan ya. Jadi harus benar-benar direct kepada upline kita yang secara langsung. Ya, jadi jangan miring ke kanan atau ke kiri gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman ya kalau mengenai konsultasi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kemungkinan besar teman-teman paham ya apa yang dimaksud ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di Zoom produk gitu ya, teman-teman ya. Memang di bisnis Atomi itu ujung tombaknya adalah produk ya. Nah, sering saya alami bahwa penguasaan produk itu menjadi PR buat kita semua termasuk saya ya. Oh, bukan berarti kita pembawa materi akhirnya kita yang menguasai semuanya. Enggak ya. Tetapi kita di sini benar-benar saling belajar
Ya, saya senang banget kenapa? Atomi itu sangat berbeda dengan eh, bisnis lainnya. Karena kenapa? Bisnis lainnya itu apa ya, terlalu banyak batasan-batasan, tapi saya tidak mau spesifik ya untuk apa untuk apa tuh kayak membanding-bandingkan, enggak. Cuma maksud saya kita itu pengennya eh, kalau pada saat kita sedang berbagi materi pada Zoom produk gitu ya, mungkin teman-teman bisa catat ya. Jadi begitu ada masalah, misalnya tiba-tiba member kita gitu ya spontan tanya, saya mengalami masalah ini nih, atau enggak dia mungkin enggak sengaja mungkin lagi pergi ke pasar gitu ya, gitu, ketemu sama tetangganya Kak, atau teman lama atau siapapun gitu ya, tiba-tiba dia nanya ada masalah ini masalah ini. Nah, kita bisa menjadi problem solver ya untuk mereka. Nah, sehingga penguasaan produk itu bisa dibilang menjadi peran penting ya. Nah, kadang-kadang butuh upline juga ya. Misalnya pada saat itu belum sempat bisa mencari testimoni. Nah, kalau kita selalu update ya dengan apa? Dengan upline kita, dan upline kita tuh tahu nih bagaimana penguasaan produk kita tuh penguasaan pengetahuan terhadap produk itu sampai di mana, beliau bisa bisa lebih menguasai ya kan. Nah, sehingga bisa menurunkan ilmu itu kepada teman-teman semua. Jadi konsultasi bukan cuma bicara masalah strategi bisnis dan sebagainya, tetapi juga bagaimana apa menjawab pertanyaan Q&A mengenai produk-produk dari member-member kita. Ya, itu penting loh. Karena kalau salah jawab itu juga hasilnya juga kurang baik. Sehingga untuk membangun komunikasi di sini nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi juga membangun kepercayaan satu sama lain, ya. Sehingga kita tuh mengenal bagaimana upline kita, ya. Sehingga kita semakin percaya, semakin apa tuh semakin solid lah ya menurut saya ya. Dan kalau saya jujur, saya tuh juga konsultasi memang harusnya ke upline. Tetapi memang tiba-tiba kalau ada hal-hal yang misalnya satu peer kita, misalnya ada konsultasi mengenai mengenai ada hal lah yang penting gitu ya, ya kita juga bisa apa bisa mengarahkan cara konsultasi yang benar seperti apa, seperti itu ya. Oke, semoga teman-teman nggak bingung ya kalau mengenai konsultasi ini ya. Jadi konsultasi bagi saya tuh 360 derajat ya, nggak cuma mengenai bertanya, tapi kita juga membangun bonding sama upline kita, membangun hubungan, membangun jalur komunikasi, membangun kepercayaan ya. Dan tentunya kita harus melepasin jubah kita pada saat kita bertanya, kita mengkonfirmasikan sesuatu. Kita harus rendah hati ya. Kita harus teachable. Kalau udah nanya, maaf ya, bukan menyinggung siapapun ya. Kalau sudah nanya, dia nggak benar-benar nggak tahu, dikasih tahu arahan, tapi mohon maaf, ngeyel misalnya kayak gitu, itu juga kurang etis lah ya, karena kan kita juga butuh upline untuk memberikan arahan. Jadi pendapat yang mereka sampaikan itu kita harus hormati, sehingga respect itu terjadi dua arah ya, gitu seperti itu. Nah, teman-teman tahu ya, akhir-akhir ini terutama gini, mengenai product knowledge ya, saya ingin tambahkan. Bukan berarti saya lebih pintar sekali lagi, tapi alangkah baiknya kita meningkatkan literasi kita, yaitu suka membaca ya. Membaca di sini kita benar-benar buka ya setiap produk-produk, penjelasan produk-produk Atomi ya. Itu mereka tuh sangat sangat baik banget ya, membuka semua informasi A sampai Z ya, yang perlu yang bisa kita baca, kita kuasai, kita pelajari. Nah, jangan lupa teman-teman, memang satu persatu produk baru masuk nih ya ke Indonesia karena proses BPOM terus dalam antrian ya. Tetapi yang ada di @gmall ya, itu bagus-bagus loh teman-teman. Kenapa Atomi bikin @gmall? Karena @gmall itu adalah menjembatani kita yang di luar Korea untuk bisa membeli produk-produk Atomi yang ada di Korea. Ya, karena kita nggak bisa beli langsung produk Atomi di Korea, kecuali kalau kita lagi ke sana. Ya, nah, tetapi manfaatkanlah @gmall. Ya, @gmall itu eh, @gmall itu oke, teman-teman mungkin ada yang belum ini ya. @gmall, sorry saya bukanya dari website ya teman-teman ya. Nanti dia berupa aplikasi.
Mana ya? Nah, oke. Boleh ini ya jawab di chat ya. Teman-teman ada yang sudah pernah masuk ke Edgymall belum? Halo? Belum, Bu. Belum? Nah, Belum. masuklah. Belum. Saya tuh senang banget ngeliatin Edgymall, tahu nggak? Pengen saya borong semua. Karena kenapa? Ini kebanyakan produk yang udah nggak ada di aplikasi kita, ya kan? Dan aduh, ini green tea pun juga nih ada produk baru nih. Ini saya tertarik nih untuk cobain green tea-nya nih. Ya kan? Karena memang saya suka ngeteh, ya. Itu berarti saya nggak pernah bolong tuh. Setiap hari pasti saya minum. Nah, ini mereka produk baru nih. Kemarin semalam masih masih coming soon. Oh, ternyata mereka sudah ada, udah launching untuk kapas ya muka dan bahkan untuk apa sarung sarung tangan untuk mandi. Nah, seri Adelika, aduh Adelika ini jujur ya, itu favorit saya banget. Saya memang kebutuhan saya untuk make up itu rutin, wajib. Karena kan saya ngantor gitu ya. Karena menjaga kalau bagi saya orang melankolis nih, ya, kayak Bu Sylvie gitu. Jadi maunya rapi, ya. Kayak Bu Santi juga sama. Saya seneng tuh ngeliatin Bu Santi kalau pergi kemana gitu sama Bu Sylvie tuh kalau kemana-mana tuh jaga penampilan, rapi gitu ya sampai dari atas sampai bawah. Ya, detil loh. Ya kan bahkan sih saya baru cobain tuh eyelinernya. Bukan baru coba, sudah beli. Cuma saya melatih jari saya untuk menggambar eyeliner. Ya, walaupun nggak bisa, tapi karena saya ada di bisnis atomis, jadi saya harus bisa. Ya, saya udah pernah konsultasi tuh dengan Bu Silvi cara makainya gimana. Bu Silvi bilang, aduh mudah banget Beb, dia bilang gitu, mudah banget. Pokoknya itu nggak yang bikin kamu ngelebar-ngelebar. Ya udah waktu itu kan memang belum ada nih, belum launching nih, ya kan. Tapi ya saya cuma bisa ngeliat doang, ah iya nggak ya nggak. Akhirnya saya nggak beli sampai akhirnya udah launching, saya beli dan saya pakai. Ya kalau kita di sini teman-teman, kalau memang mau bercerita produk harus pakai dulu, ya seperti halnya kemarin sudah di sharing ya oleh Teh Mela gitu. Kalau kita mau menjelaskan kepada orang lain secara jujur, kita harus pakai dulu. Ya kan, Bu Silvi pun juga udah ngomong, Bu Santi juga sudah ngomong bahwa kita ya harus pakai produk ya. Nah, untuk make up-nya jangan diabaikan. Make up-nya seri Adelika ini bagus banget. Nah, kemarin itu masih banyak yang out of stock loh. Saya tuh sering loh pantengin ini, teman-teman lihat ya. Saya buka setiap ini ya, setiap ini saya pantengin loh, pantengin terus gitu loh. Jadi kalau ada informasi baru, nah dia suka taruhnya di paling atas ini, ya kan? Nah, ini namanya banner, banner informasi. Nah, teman-teman harus baca. Nah, ya kan? Nah, teman-teman tahu nggak ada Atomic Calendar? Nah, kalau udah tahu, boleh check out, boleh lihat kalau memang butuh mau dibagikan kepada member-member premium teman-teman. Ya. Nah, ini seri Adelika, saya nggak bisa cerita panjang, tapi yang pasti ini bagus banget dibandingkan dengan eh, brand-brand yang lain, yang mana sama-sama bikinan Polmart. Ya. Dan harganya, Bo, aduh, jujur ya, awet banget. Dan harganya juga sangat terjangkau. Ya, kalau nggak percaya, boleh coba. Ya, beneran. Ini sama-sama bikinan Kolmar, tapi jauh lebih bagus kualitasnya. Karena memang saya sudah pakai make up itu sejak sejak berapa 20-an tahun yang lalu lah ya. Jadi saya udah ngebuktiin sendiri. Ini bagus banget. Ya. Nah, green tea-nya mungkin boleh dicoba. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ada Atomy Red Ginseng dan seri seri C seri C ini saya nggak tahu cara bacanya khusus untuk menopause laki-laki yang namanya andropause. Laki-laki juga ada menopause loh, ya. Nah, teman-teman harus baca ya, walaupun teman-teman adalah banyakkan ibu-ibu misalnya gitu. Baca biar kita bisa sharing, mana tahu teman kita bertemu menemukan ada masalah teman kita atau pasangan kita ada masalah, kita bisa kasih supply informasi mengenai ini. Dan ini pun juga misalnya saya baca duluan gitu ya, teman-teman yang member saya ada yang nanya, saya bisa bantu mereka. Jadi kan mereka konsultasi sama saya nih, saya bisa kasih jawaban, kasih solusi karena saya udah baca duluan seperti itu, ya. Nah, ini yang ada Atomi Business Book juga, tapi ini ya lebih ke umum ya. Tapi kalau kita karena kita sudah punya ya dari arahan Bu Silvi dan leader kita, ikutin aja yang ada.
Nah, kemudian ini produk ini, waktu kami ke Korea, jujur ya, seneng banget tuh nggak saya sampai jingkrak-jingkrak. Kami dapat set ini, ya. Terakhir-terakhir saya sempat lihat, wah kosong. Nah, ini hari ini loh, hari ini baru restock. Kemarin aja masih kosong. Nah, Atomy Root Vital Hair Set ini bagus banget. Ya, di luar daripada produk-produk lain yang sedang akan sudah launching ya, kayak protein. Nah, itu harus dibaca teman-teman fungsinya apa. Jadi teman-teman bisa mendiferensiasikan ya. Jadi pada saat siapapun ada masalah, member kita ataupun calon member kita ada masalah, kita bisa tahu, oh ini solusinya. Jadi kita tuh harus jadi katalog hidup ya. Kita harus menjadi katalog atomi hidup buat member kita dan calon member kita dan buat diri kita sendiri ya. Jadi yuk belajar, baca, rajin bertanya. Ya, ada pepatah ya teman-teman ya, rajin bertanya. Apa ya? Malu Sesat di jalan. bertanya. Malu bertanya sesat di Malu. jalan. Iya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi rajin-rajinlah bertanya. Nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita tuh profesional. Kita itu eh, apa? Tidak sombong, kita rendah hati, ya. Sehingga informasi yang kita dapatkan dari upline kita bisa dibilang jauh lebih valid, ya. Kadang-kadang kan kalau upline bisa ngerasa masih ada yang mau dipastikan lagi, ya mereka pasti akan ini akan apa akan konsultasikan lagi ya seperti itu. Nah, dan apa? Oh, kalau misalnya produk-produk tadi di Ajimall, teman-teman bisa beli ya. Cara belinya gampang kok, sama banget dengan yang ada sekarang ya. Kalau teman-teman sudah bisa bertransaksi di Atomy Shop yang di Indonesia, yang aplikasi baru, itu udah pasti bisa ya transaksi di Ecimo. Sama persis ya. Tinggal ikutin aja formulirnya. Kalau sampai butuh bantuan, arahan, silakan bertanya. Ya, konsultasi lagi. Oke? Ya. Jadi teman-teman benar kalau konsultasi ini penting banget, jadikan menu utama Anda sehari-hari ya. Upline tidak pernah merasa direpotkan. Kalau memang sampai sedang meeting atau nggak available atau belum bisa merespon, pasti akan diinformasikan. Nanti ya, kita kontak ya jam sekian ya. Nah, dari situ percayalah teman-teman, hubungan kita dengan upline akan terbentuk menjadi seperti keluarga sendiri. Itu yang saya rasakan dengan saya, dengan Bu Silvi juga, dengan Ibu Santi terutama. Karena memang hari-hari menu utama saya calling Bu Santi gitu ya. Maksudnya biar ya moga-moga Bu Santi nggak bosan ya Bu ya. Tapi yang pasti saya merasa bahwa saya tidak pernah sendiri di sini ya. Dan bahkan banyak banget arahan-arahan yang disampaikan sehingga saya tidak keluar jalur, tidak salah jalur ya. Itu. Yang penting teachable ya. Nanya tapi kalau ngeyel mohon maaf, mental juga apa yang disampaikan gitu ya. Tapi cobalah teachable sehingga kita pun juga menduplikasikan kepada member kita yang lain yang aktif seperti kita untuk teachable juga. Ya, gimana kita mau bilang suruh mereka teachable kalau kita sendiri nggak teachable. Gitu ya. Setuju ya teman-teman di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tidak ya sorry ya kalau ada kata-kata yang salah, tapi yang pasti saya tidak 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 mau tidak hanya sharing aja, tidak mau menggurui gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Thank you banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya kembalikan ke Bu Sylvie. Thank you, Bu. Oke, thank you baby udah sharing. Ya, saya tahu Bapak Ibu baby itu sibuk banget. Ya, tapi dia masih nyempetin waktu untuk sebelum ngantor sharing sama kita semua. Ya, jadi saya percaya pasti buat teman-teman membantu gitu ya. Nah, saya mau jelas lagi sedikit lagi mengenai Edgy Mall. Thank you banget baby udah ngingetin. Jadi gini teman-teman, aplikasi Atom itu kan ada Atomy Shop Indonesia. Sebenarnya sekarang itu Atom itu sudah membuka satu link aplikasi untuk kita tuh bisa belanja barang-barang ke Korea, tapi langsung gitu. Memang perlu kartu kredit. Ya, jadi kalau teman-teman mau beli nggak punya kartu kredit, coba cari siapa teman atau upline atau saudara punya kartu kredit, nanti tinggal dihitung kursnya. Nah, ini saya mau kasih lihat seperti apa aplikasinya ya.
Tadi Baby menggunakan aplikasi di laptop, ini saya menggunakan aplikasi di handphone. Oke. Nah, jadi aplikasinya itu bentukan awalnya begini, teman-teman. Ini aplikasi yang Edgymall ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, hampir banyak sekali barang-barang baru, ada 155 barang yang selama ini belum masuk Indonesia. Tapi Bapak Ibu sudah bisa beli nih, gitu. Misalnya ada kapas. Ya ini saya mau beli nih kapasnya nih. Kapas, ada apa? Sarung buat mandi, ya ampun. Ya saya udah lihat ada blush on, ada eyeshadow. Ah, ini sinyal saya jelek lagi. Ya ada banyak barang-barang Bapak Ibu yang menarik-menarik gitu. Ya yang kita tuh bisa cuci mata, bisa beli. Saya habis ini mau permisi, mau lihat-lihat at Gmail, saya mau belanja. Ya, jadi banyak barang baru Bapak Ibu yang kita tuh mungkin belum pernah. Kadang-kadang kita buka aplikasi Indonesia, udah beli semua gitu ya, pengen yang lain. Nah, buka at Gmail, Baby itu termasuk salah satu yang sangat rajin lihat lihat ini, lihat apa at Gmail. Ya, jadi yuk kita pindah yuk produk-produk di rumah pakai ke Atomi. Ya, boleh lihat aplikasi Indonesia ataupun aplikasi at Gmail. Nah, teman-teman, saya mau iklan. Teman-teman, saya mau tobat, mau cerita lagi, mau ngaku dosa. Produk ini saya sudah tahu lama, tapi saya nggak beli-beli. Saya lupa. Sampai kemarin Feminine Wash kan udah tobat nih. Sekarang saya mau cerita produk ini, teman-teman. Sampai saya keluarin dari koper, bayangin, cuma untuk tunjukin ke kalian. Siapa yang udah pakai ini? Siapa yang udah pakai ini? Ini namanya Atomy Protein Intensive Shampoo. Teman-teman, saya baru coba tadi pagi. Aduh, nyesel banget juga. Kenapa nggak beli dari dulu? Jadi gini, saya ini kan baru cat rambut. Ya, saya baru cat rambut. Nah, jadi saya merasa sejak saya cat rambut ya, rambut saya tuh kering gitu loh, kering. Terus waktu itu saya salah saya juga, saya nggak pakai cat atomi. Karena waktu itu cat atomi sebelum datang, saya udah nafsu, udahlah saya cat aja lah pakai cat biasa. Makanya rambut saya jadi kering teman-teman. Nah, jadi saya merasa walaupun saya pakai, memang pakai conditioner, pakai treatment membantu gitu ya. Tapi kadang-kadang kan saya buru-buru, apalagi mau MB9, udah nggak sempat pakai conditioner. Nah, jadi pakai herbal shampoo aja, saya merasa rambut saya masih kaku gitu. Nah, tetapi hari ini saya pakai shampoo ini, wow, scalp care, absolut. Putus, Mbak. Semuanya itu kan baunya bau ginseng, teman. Warnanya putih susu gitu. Tapi yang paling saya bisa cerita, itu sekali saya keramas, saya tuh kan udah cerita ya, saya tuh harus dibantu sama hair oil biasanya. Karena kalau saya nggak pakai hair oil, rambut saya tuh kaku. Teman-teman tau nggak? Saya itu harus catok rambut selama ini supaya rambut saya itu masuk. Tapi saya pakai sampo ini, tadi saya keringin, seluruh gitu ya. Habis keringin kan biasanya saya harus catok. Ini saya tuh nggak perlu catok. Ini rambut saya tuh nurut nurut alami teman-teman. Rambutnya nurut alami, gila banget. Terus teman-teman lihat ya, rambut saya tuh apa ya, loh, lemes banget itu kan, lemes apa, nurut banget gitu loh. Aduh, jadi saya baca ya, ini memang protein di sampo ini itu bisa bikin rambut rusak itu jadi baru lagi, teman-teman, jadi bagus lagi. Aduh, jadi saya tuh dari tadi di Grab itu sibuk megangin rambut sendiri. Aduh, rambut saya lembut banget. Ya, jadi teman-teman semua yang pengen rambutnya bukan cuma nggak rontok, tapi halus, biar dipegang suami itu lembut gitu ya, kayak iklan sampo, teman-teman harus pakai ini, harus pakai ini.
Ya, kalau mau diselang-seling sama herbal shampoo juga boleh. Tapi ini asli buat teman-teman yang rambutnya udah mulai kering, patah, cat, catok, terus blow terus setiap hari. Ini solusi, pokoknya suka banget. Sampai saya bawa ke Jakarta, teman-teman. Saya mau pamerin ke teman-teman di Jakarta nanti ketemu. Ya, di Atomi ada cat rambut, Bu. Di Atomi cat rambutnya itu nggak ada kimianya. Warnanya ada dark brown, ada hitam. Itu ada, Bu. Gitu loh. Makanya Atomi itu banyak banget, Bu. Kita harus tahu, teman-teman. Ya, harus banyak-banyak buka at Gmall. Ya, ada PO Korea juga. Pokoknya sudahlah. Jadi teman-teman, siapa yang pengen coba ini? Oh, mau coba. Berapa mili, Mbak? Ya, Berapa wah mili? benar, Saya, Bu, benar, mau benar. coba. Bu, Bu Ari, Bu Ari, konsumen rambutnya rusak dan rontok itu harus ini, nggak bisa pakai herbal. Kalau cat ya, rambut dicat itu harus ini, nggak bisa pakai herbal. Terus yang rambutnya kering, kering banget ya, itu harus pakai ini. Terus yang rambutnya susah diatur, bagus banget. Pokoknya ini barang kesayangan saya lah kedua. Selain sekarang saya itu lagi tergila-gila 3 produk teman-teman. Satu feminine wash, satu ini, satu lagi ini teman-teman yang kemarin saya cerita. Ini, aduh saya tergila-gila banget. Saya semprot ini satu hari bisa 20 kali. Terus di sini. Teman-teman udah punya belum ini? Udah punya belum? Duh, Rose di sini ya. Saya sukanya karena dia Seru. nggak oily, ya. Terus di rambut, saya pakai di tangan, suka-suka gue lah. Jadi ini bagus banget. Aduh, pokoknya saya bawa kemana-mana. Ya, nah jadi teman-teman, ayo kita jaga antusiasme kita terhadap produk. Kalau teman-teman udah pakai produk Atomi yang itu aja, teman-teman udah merasa biasa aja, ayo coba produk yang lain. Supaya teman-teman dapat antusiasme yang baru. Seperti saya pakai produk Atomi udah banyak, teman-teman. Udah biasa rasanya. Tapi pas saya coba produk baru, cinta saya menyala kembali. Ya, oke. Sekali lagi, thank you baby udah sharing buat kita. Selamat bekerja. Ya, semoga teman-teman dapat sesuatu pagi hari ini. Oke.